Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Mudah-mudahan kalian semua dalam keadaan sehat walafiat di rumah, ya. Dan alhamdulillah kita kembali lagi di pertemuan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4. Baiklah anak-anakku sekalian, sebelum kita memulai pembelajaran PAI, marilah kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin walhamdulillahirabbil alamin. Nah, sebelum kita lanjutkan kepada pembelajaran PAI pada hari ini, ya, mohon siapkan buku kalian dan juga dengarkan dengan baik, ya. Nah, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di pertemuan keempat pembelajaran PAI kelas 4. Nah, pada topik kali ini kita akan membahas mengenai implementasi makna iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita ketahui, kalian sudah mempelajari mengenai iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan itu termasuk rukun iman yang ada 6. Salah satunya adalah iman kepada malaikat. Setelah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat yang ada 10, ya. Nah, pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana penerapan atau implementasi makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum itu, tujuan pembelajaran kali ini yaitu adalah menunjukkan sikap patuh sebagai implementasi dari pemahaman makna beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, anak-anakku sekalian, coba amati beberapa gambar berikut, ya. Kalian amati dan coba kalian bayangkan mereka ataupun di gambar itu apa yang sedang dilakukan, ya. Nah, ini pada beberapa gambar, coba kalian amati, ya, secara seksama apa yang terjadi dalam gambar tersebut. Nah, baiklah, ya. Baik. Dari gambar-gambar tersebut, ya, kita tahu bahwa sehari-hari kita beraktivitas, ya, dan juga berkomunikasi dengan banyak sekali orang, terutama keluarga kita yang selalu di rumah. Nah, dalam pembelajaran implementasi makna iman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat lihat dari beberapa perilaku berikut, ya. Yang pertama, contoh yang pertama, bahwa kita bisa menerapkan makna beriman kepada malaikat dengan cara suka bersedekah. Nah, dari gambar tersebut kita bisa tahu bahwa ada kegiatan yang sedang memberikan santunan, bantuan kepada anak-anak yatim di panti, kepada orang-orang fakir dan miskin. Nah, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak ada satu hari pun pada saat para hamba bangun di waktu pagi kecuali ada 2 malaikat. Ada 2 malaikat yang turun dan salah satunya berkata, "Ya Allah, berikanlah ganti kepada orang yang berinfak." Dan malaikat yang satunya lagi, malaikat yang lain mengatakan, "Ya Allah, berilah kebangkrutan kepada orang yang kikir atau pelit." Nah, ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya. Maka dengan kita beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya harus rajin berinfak, bersedekah, suka bersedekah, peduli dengan sesama, apalagi kepada orang yang membutuhkan seperti fakir miskin, anak yatim, atau orang-orang yang terkena bencana. Kita harus
membantu mereka, peduli dengan mereka, ya. Bantu dengan apa yang kita miliki yang bisa disedekahkan. Nah, itulah contoh yang pertama bagaimana kita bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bahwa kita mengimani malaikat Allah dengan cara suka bersedekah, ya. Banyak sekali aktivitas lain, ya, untuk bisa kita menyampaikan atau memberikan sedekah kepada orang lain, ya. Selanjutnya, contoh berikutnya yaitu gemar menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Tentunya ini adalah perintah yang utama bagi seluruh umat muslim, yaitu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, salah satu contoh yang berkaitan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala yaitu seperti di gambar kita tahu berbakti kepada kedua orang tua kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk selalu berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua kita, ayah dan ibu kita. Selanjutnya contoh yang lain adalah menghormati guru kita selaku orang tua kedua di sekolah, ya. Guru adalah orang tua kita di sekolah, ya. Kita belajar dengan guru, menimba ilmu, ya, mengetahui sesuatu, ya, melalui guru, dan tentunya kita harus menghormati guru. Nah, selanjutnya menghargai sesama. Nah, menghargai sesama adalah salah satu contoh perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu kita juga diperintahkan untuk mengunjungi teman kita yang sakit, orang kita yang sakit, orang-orang yang dekat kita yang sedang sakit, ya. Hendaknya kalian menjenguknya, kemudian juga mendoakannya, dan tentunya bisa jadi contoh yang lain adalah silaturahmi dengan tetangga kita yang terdekat, saudara-saudara kita. Dan itulah semua perbuatan amalan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya perbuatan ini akan dicatat oleh para malaikat, yaitu tugas malaikat raqib mencatat amal-amal baik dan atid mencatat amal-amal yang buruk, ya. Semua apa yang kita lakukan akan dicatat oleh para malaikat Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah contoh mengenai penerapan sehari-hari, ya, bahwa kita beriman adanya malaikat, yaitu dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, ya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Qaf ayat 18, ya. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Nah, artinya tiada satu ucapan pun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir, ya. Jadi apapun yang kita ucapkan, yang kita lakukan, kita perbuat akan selalu ada malaikat di sisi kita, ya, yang mencatat seluruh perilaku kita sehari-hari. Maka dari itu kita tentunya harus percaya, beriman bahwa adanya para malaikat Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itulah beberapa contoh mengenai implementasi ataupun penerapan di kehidupan sehari-hari kita, bahwa makna dari beriman kepada malaikat Allah adalah dengan gemar bersedekah, kemudian juga menjalankan perintah Allah dengan berbakti kepada orang tua, bersedekah kepada sesama, ya, menjenguk teman kita yang sakit, kemudian juga bersilaturahmi. Itu semua adalah contoh perilaku terpuji yang bisa diterapkan sehari-hari, ya, untuk memaknai beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa taala. Nah, baiklah anak-anakku sekalian. Nah, Bapak berharap setelah ini, ya, Bapak akan kasih tugas, ya, di rumah, yaitu tugasnya adalah coba ceritakan pengalamanmu saat kamu bersedekah, ya, kepada fakir, miskin atau orang yang kurang mampu, ya. Tulislah
ceritamu dalam buku catatanmu atau diketik melalui aplikasi Microsoft Word ya, minimal 3 paragraf ya. Setelah itu kirimkan tugasmu ke guru masing-masing di sekolah ya. Baiklah, mungkin itu pertemuan pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 4 hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.